Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, penikmat channel Darul Quran TV, alhamdulillah bersyukur kepada Allah SWT pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan taklim kita, kajian kita dalam rangka thalabul ilmi. Disampaikan oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya menuntut ilmu, menambah pengetahuan tentang ilmu agama itu sesungguhnya hukumnya adalah sebuah kewajiban. Jadi wajib hukumnya yang mengaku muslim laki-laki dan muslimah perempuan ketika merasa seorang muslim dan muslimah, maka wajib hukumnya untuk senantiasa kullu yaumin, setiap hari, untuk menambah, untuk menggali, mengkaji ilmu agama. Rasulullah SAW menyampaikan, thalabul ilmi faridah. Faridah itu terambil dari akar kata farada yafridu, faridatan, artinya sebuah kewajiban. Ala kulli muslim wa muslimah, baik muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Mengapa kita harus setiap saat, setiap waktu untuk taklim, untuk menambah ilmu pengetahuan? Karena sesungguhnya al-imanu yazidu wa yanqus. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-iman, iman yang ada dalam diri kita ini, yazidu wa yanqusu, akan ada saatnya dia akan yazid, bertambah iman itu, wa yanqus, dan ada saatnya keimanan kita itu akan berkurang, bahkan bisa hilang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kapan iman itu akan yazid, akan bertambah? Ketika kita pertama terus setiap waktu, setiap saat, setiap tersisa umur dalam diri kita ini untuk senantiasa thalabul ilmi. Kita meluangkan waktu kita untuk senantiasa mengkaji, mendalami ilmu-ilmu agama, ayat Al-Quran, ayat hadis Rasulullah SAW. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, kata Rasulullah SAW. Maka hukum menuntut ilmu agama itu, mendalami ilmu agama itu, minal mahdi, sejak kita dilahirkan oleh Allah ke muka bumi ini, ilal lahdi, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika berpisah antara ruh dan jasad, maka itulah saatnya kita berhenti untuk mengkaji, mendalami ilmu Allah, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nah, untuk itu Rasulullah SAW memberikan sebuah penghargaan yang sangat tinggi kepada orang-orang yang senantiasa meluangkan waktunya untuk taklim,
untuk mengkaji ilmu-ilmu agama. Dalam hadis misalnya disampaikan, man kharaja ila talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang meninggal dunia tetapi dalam hatinya untuk senantiasa tidak putus diniatkan untuk mendalami ilmu Al-Quran, mendalami sunnah-sunnah Rasulullah SAW, bahwa fi sabilillah, maka sesungguhnya dia termasuk kelompok orang yang fi sabilillah. Fi sabilillah itu adalah orang-orang yang dijamin oleh Allah untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi di tengah kesibukan kita dalam kehidupan ini memang harus kita program, ya, kita siapkan dalam satu minggu mungkin satu kali kita mengkaji, atau dalam satu hari ada 1 jam 2 jam kita khususkan untuk mengkaji, untuk mendalami ilmu Allah SWT, ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. InsyaAllah kalau seperti itu, al-iman yazidu, maka keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa yazid, akan senantiasa bertambah dan bertambah keimanan kita. Kalau keimanan kita bertambah, maka sesungguhnya ibadah kita kepada Allah pasti akan lebih meningkat, akan berbeda. Tilawah membaca Al-Quran, orang yang paham akan Al-Quran dengan orang yang tidak paham dengan ilmu Al-Quran. Akan berbeda kualitas sholat orang-orang yang lebih paham ilmu tentang sholat dibanding dengan orang-orang yang sholat akan tetapi tidak paham dengan ilmu atau apa yang sedang dia baca ketika di dalam sholat. Dalam sebuah hikayat dijelaskan, suatu hari di zaman Rasulullah SAW ada 2 orang di dalam masjid, yang satunya sedang sholat dan yang satunya lagi sedang berbaring di dalam masjid. Nah, dilihat oleh malaikat dan berdialoglah malaikat dengan syaitan yang tidak masuk ke dalam masjid, yang tidak mau mengganggu orang yang sedang berada dalam masjid, yang sedang sholat. Kata malaikat, ya iblis, wahai syaitan, limadza lam tadkhul fil masjid? Kenapa engkau tidak masuk ke dalam masjid? Karena setahu saya, ketika ada orang sholat, pasti engkau mengganggu orang yang sholat. Dan hari ini saya lihat engkau tidak menggoda orang yang sedang sholat itu. Mengapa? Apakah orang yang sedang sholat itu khusyuk? Apakah orang yang sedang sholat itu ilmunya sangat tinggi? Kata syaitan, tidak. Sesungguhnya aku tidak berani masuk ke dalam masjid itu, karena di samping orang yang sholat itu, di samping orang yang sedang sholat itu, ada seorang alim yang sedang tertidur. Dan aku khawatir ketika aku masuk dan menggoda orang yang sedang sholat itu, orang yang alim ini terbangun, maka itulah yang menyebabkan aku tidak mampu dan tidak berani untuk masuk dan mengganggu orang yang sedang sholat itu. Sesungguhnya kalau orang yang sedang sholat itu, aku tidak merasa takut, karena tadi
kualitas sholatnya itu tidak dibarengi dengan ilmu pengetahuan. Nah, dari hikayat ini kita dapat mengambil ibrah, kita dapat mengambil sebuah pelajaran begitu besar keutamaan bagi orang-orang yang senantiasa meluangkan waktunya untuk senantiasa mendalami ilmu Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin penikmat channel Darul Ulum TV, hari ini kita akan menyelesaikan kajian kita tentang Suratul Ikhlas. Sudah ada 2 episode. Nah, hari ini kajian kita kali ini akan menuntaskan tentang keutamaan daripada Suratul Ikhlas tersebut, dan mudah-mudahan setelah kita mengetahui, mendalami Suratul Ikhlas ini, insyaallah ini akan menjadi sebuah amalan keseharian kita, karena surat Al-Ikhlas ini sangat mudah. Jangankan orang dewasa, orang tua, anak TK, TPA saja insyaallah sangat hafal dengan surat Al-Ikhlas ini. Sangat mudah, sangat simpel, tetapi keutamaannya begitu luar biasanya. Nah, insyaallah pada video yang ketiga ini kita akan menuntaskan tentang keutamaan dan sedikit tafsir tentang Suratul Ikhlas ini. Suratul Ikhlas ini, Al-Ikhlas itu sendiri terambil dari akar kata khalasa yakhlusu. Jadi wazannya itu fa'ala yaf'ulu. Khalasa yakhlusu khaslatan. Apa artinya? Artinya kesucian. Artinya kemurnian. Apa maksudnya? Maksudnya dalam konteks Suratul Ikhlas ini adalah menjelaskan kepada orang-orang musyrikin, kepada orang-orang yang kafir, bahwasanya Allah menurut dinul Islam, menurut agama Hanif, agama Islam ini, bahwasanya Allah atau Tuhan dalam pandangan konsep Islam adalah Tuhan yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Qul huwallahu ahad, katakan, jelaskan wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik yang bertanya tentang Tuhan, katakan qul huwallahu ahad, bahwasanya Allah dalam pandangan Islam itu adalah ahad, satu, tunggal esa. Lam yalid walam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang setara, yang menyerupai dengannya. Jadi Suratul Ikhlas ini adalah sebuah surat yang menjelaskan akan ketauhidan Allah, akan kesucian, kemurnian, keahadan, keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita akan melanjutkan keutamaan atau fadilah daripada Suratul Ikhlas ini. Kalau kita baca hari ini, kita akan mengkaji tafsir Ibnu Katsir pada halaman 328. Sini dijelaskan
Hadithu fil iktsari min qiraatiha fi sairil ahwal. Hadis fi iktsari min qiraatiha, hadis tentang penjelasan ketika kita iksar itu kasir, banyak, ya, banyak membaca, min qiraatiha, banyak membaca suratul Ikhlas fi sairil ahwal, dalam keadaan bagaimanapun, dalam kondisi apapun, ketika kita iksar, ya, membanyakkan membaca suratul Ikhlas. Nah, jadi memang zikir kepada Allah itu, kalau kita baca Al-Quran, baca hadis, memang dianjurkan untuk zikran katsiran, untuk zikir sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Ya itu tadi, karena syaitan itu senantiasa sangat dekat dengan kita. Dalam hadis yang lain dikatakan syaitan itu yajri, syaitan itu ada di dalam diri kita seiring dengan aliran darah kita. Nah, tentunya syaitan akan senantiasa menjerumuskan kita, menjauhkan kita, bahkan menggoda kita untuk senantiasa jauh daripada Allah dan menafikan, mentiadakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis disampaikan, sampai kita ketika hendak sakaratul maut, itu batas terakhir syaitan ingin memisahkan kita, ingin memalingkan kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya nanti Rasulullah mengajarkan orang yang sudah terlihat dalam keadaan sakaratul maut itu tidak boleh dijauhi. Tidak boleh dijauhi, harus ada keluarganya, anaknya, istrinya atau suaminya, ya. Kalau istri yang lagi meninggal, usahakan anaknya atau suaminya yang menjaga dan membimbing, ya, karena itu waktu-waktu yang sangat menjadi rebutan antara malaikat dan syaitan. Sementara syaitan ingin memalingkan kita untuk tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, ya. Nah, untuk itu kita dituntun oleh Rasulullah ketika hendak sakaratul maut itu harus senantiasa membimbing, ya, orang yang sedang sakaratul maut itu untuk senantiasa menyebut nama Allah. Nah, di sini ada penjelasan apa keutamaan bagi orang-orang yang banyak membaca suratul Ikhlas. Qala al-Hafiz Abu Ya'la, qala al-Hafiz, berkata Hafiz Abu Ya'la, haddatsana Muhammad bin Ishaq Masibi, telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Ishaq Masibi. Haddatsana Yazid bin Harun, meriwayatkan kepada kami Yazid bin Harun, anil A'la Abi Muhammad Saqfi, dari A'la Abi Muhammad, ya, As-Saqfi qala, berkata ia, sami'tu, aku mendengar Anas bin Malik yaqulu, sami'tu Anas bin Malik yaqulu, aku mendengar Anas bin Malik yaqulu, kunna ma'a Rasulullah SAW
kami pernah bersama, kami pernah ma'a Rasulullah SAW, bersama Rasulullah SAW, di Tabuk, pada perang Tabuk. Fatola'at syamsu, maka terbit matahari pada waktu itu, bidiyai wa syi'ai wa nuri lam naroha tola'at fima madha bimislihi. Jadi diceritakan ya dari Anas bin Malik, katanya pernah mereka bersama Rasulullah SAW di Tabuk pada perang Tabuk. Nah, pada saat itu tola'at syamsu, maka terbit matahari dengan cahaya yang sangat indah, sangat terang. Lam naroha tola'at fima madha bimisli. Tidak pernah matahari seindah, secerah, semenarik ketika pada hari perang Tabuk itu. Jadi ada keanehan, pada hari itu matahari terbit dalam keadaan yang sangat indah, yang sangat cerah, ya, yang tidak pernah terjadi, luar biasa. Fa'ata Jibrilun Nabi SAW faqala, maka datanglah Jibril. Fa'ata Jibrilun Nabi SAW faqala, maka datanglah Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW. Faqala, dan berkata, ya Jibril, kata Rasulullah, ya Jibril, mali arsyamsa tola'at yauma bidiyai wa nuri wa syi'ai lam araha tola'at bimislihi fima madha. Nah, Rasulullah menyampaikan, wahai Jibril, terangkan kepadaku mengapa pada hari ini ya, aku melihat matahari terbit begitu indahnya, cahayanya begitu indah, begitu menyejukkan. Lam aroha tola'at bimislihi fima madha, yang tidak pernah aku melihat matahari seperti biasanya. Tidak pernah aku melihat seindah ini seperti biasanya. Ada apa kira-kira gerangan pada hari ini? Qala, menjawab Jibril, inna zalika Muawiyah bin Muawiyati Laythi. Maka kata Jibril, sesungguhnya wahai Rasulullah, ada seorang hamba Allah namanya Muawiyah bin Muawiyah Laythi, ya, Muawiyah bin anak Muawiyah Laythi bin Muawiyah Laythi, mata bil Madinah al-yaum, telah meninggal pada hari ini bil Madinah, di kota Madinah al-Munawwarah. Faba'asallahu ilaihi sab'ina alfan malaka yusalluna alaihi. Maka Allah menurunkan sab'ina alfan malak, 80 malaikat, yusalluna alaihi, yang senantiasa sekarang sedang bersolawat kepadanya. Qala, wahai Jibril, jelaskan kepadaku, begitu luar biasanya Muawiyah bin Muawiyah Laythi ini ketika meninggal matahari cerah luar biasa, dan malaikat, puluhan malaikat diturunkan dan berselawat kepada Muawiyah. Qala, apa kehebatan Muawiyah ini wahai Jibril?
Qala wa fi ma dzalika, maka dijawab oleh Jibril, qala kana, bahwasanya Muawiyah bin Muawiyah Laitsi kana yaksiru qiraati kul huwallahu ahad. Bahwasanya amalan Muawiyah bin Muawiyah Laitsi ini adalah yaksiru qiraatul ikhlas, bahwasanya sangat banyak membaca suratul ikhlas, kul huwallahu ahad ila akhir, fil laili, pada malam harinya, wa fin nahari, pada siang harinya, wa fi mim masyahi wa qiyamihi, pada waktu berjalan, pada waktu berdiri, wa qu'udihi, pada waktu duduk. Nah, jadi amalan Muawiyah bin Muawiyah Laitsi ini yaksiru qiraatil ikhlas, sangat banyak membaca suratul ikhlas siang dan malam. Fahalaka ya Rasulullah an aqbida lakal arda wa tusalli alaihi. Fahalaka ya Rasulullah, apakah engkau juga wahai Rasulullah, aqbid lakal arda, ya, fahallaka ya Rasulullah, adakah engkau wahai Rasulullah, an aqbida lakal arda, fatusalli alaihi, engkau berselawat atas Muawiyah bin Muawiyah alaihi. Qala na'am, ya, kata Rasulullah. Qala na'am, fasalli alaihi, maka aku pun berselawat atasnya. Subhanallah. Nah, jadi dari hikayat ini kita bisa menjelaskan begitu luar biasanya Allah memberikan keutamaan, ya, kepada orang-orang yang yaksiru qiraatil ikhlas, yang sangat mendawamkan, sangat banyak membaca suratul ikhlas. Maka rawahu Hafiz Abu Bakar Baihaqi fi Dalailin Nubuwah min tariqi Yazid bin Harun, ya, anil Alla'i Abi Muhammad wa huwa mutahammu bil wad'i wallahu a'lam. Nah, jadi begitu besar keutamaan kalau kita mendawamkan membaca suratul ikhlas. Dalam hadis yang lain dijelaskan Allah tidak akan mewafatkan. Dalam tafsir Ibnu Katsir ini juga dijelaskan Allah tidak akan mewafatkan orang yang senantiasa mendawamkan membaca suratul ikhlas ini sebelum dia melihat tempatnya di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Begitu luar biasanya sampai Allah memberikan sebuah keistimewaan bagi orang-orang yang mendawamkan memperbanyak taksir suratul ikhlas, memperbanyak membaca suratul ikhlas fil lail wan nahar, pada siang hari dan pada malam hari. Dalam hadis yang lain saya temukan nyawanya tidak akan dicabut oleh Allah SWT sebelum lam ara, ya, sebelum dia melihat tempatnya, keindahan
tempatnya di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita setelah mengkaji, mengetahui keutamaan dari suratul Ikhlas ini untuk senantiasa memperbanyak kita membaca suratul Ikhlas, karena surat ini sangat simpel, sangat mudah, sangat hafal semua insyaallah. Nah, jangan sampai kita tidak mengambil keutamaan dari suratul Ikhlas yang begitu luar biasa, janji yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang senantiasa banyak membaca suratul Ikhlas. Nah, yang terakhir, saya pernah diijazahkan oleh guru saya, ya, Kiai Haji Muhammad Harun, ya, bin Haji Muhammad Nur, tentang keutamaan dari suratul Ikhlas ini. Dia sampaikan sebagai obat dari semua penyakit, ya, baik penyakit zahir maupun penyakit batin. Nah, jadi kita baca satu kali suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tambah lagi dengan Qul huwallahu ahad, Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid la, wallahu lam yulad la, wallahu walam yakun lahu kufuwan ahad la, wallahu. Itu beliau ijazahkan kepada saya, dan ini sekaligus juga saya ijazahkan dengan Bapak, Ibu, penikmat channel Darul TV. Silakan untuk diamalkan, ya, dalam penjelasannya. Kalau kita baca itu merupakan obat dari seluruh penyakit apapun. Qul huwallahu ahad, Allahu ahad, Qul huwallahu ahad, Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid la, wallahu walam yakul lahu kufuwan ahad la, wallahu. Nah, mudah-mudahan kajian kita, alhamdulillah, kita telah menyelesaikan tafsir secara singkat dan sekaligus keutamaan dari suratul Ikhlas ini. Mudah-mudahan akan bermanfaat dan menambah keimanan kita, wawasan kita tentang suratul Ikhlas khususnya. Dan kita bermohon kepada Allah SWT agar senantiasa umur kita, tarikan napas kita, gerak kita, langkah kita siang dan malam untuk senantiasa uzkurullah, ingat kepada Allah SWT dengan zikran katsira, dengan ingat yang sebanyak-banyaknya, diantaranya dengan mendawamkan, melazimkan untuk senantiasa membaca suratul Ikhlas. Demikian, billahi nasta'in, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.